Oke, silakan. Siapa yang memimpin dengan doa dan nyanyi? Kita bernyanyi dari buku EME nomor 14, Suci Aku Jawaban Ibu. Udah dikirim di grup ini. Satu, dua, tiga, ya. Jehovah tutur pardenggan bangsa parasi rohasa elenai pardenggan bangsa parasi Mari bersada kita sekitar foto kita. Bapa kami sering yang dibasuh kerajaan surga, tetap kami ngadakan firman Tuhan sebab bekas dia saat itu tetap kami temani itu, moga kami pulung ibas sebuah kelasenda adalah kekurangan kait Tuhan. Tuhan ketisik hari mulai kami hati kami pembelajaran kami, pasulah kami Tuhan, selama kami ngasuh melakukan pembelajaran mereka. Bagi Tuhan, pasulah singkapkan pembelajaran ibas mereka, berikan ketenangan dengan komentar membana, segalanya banci berikan kaising mau diskusikan. Bagi pasulah Bapak dosen kami, berikan kami membana sabar dengan ketenangan, segalanya banci kami dari ngadu kepada Tuhan. Bagi Tuhan, pasuh dengan teman-teman kami, silakan yang masuk mengikat kaisi diterangkan kami. Pembelajaran NDP tetap disampaikan kami kepada selalu. Enda seperti Tuhan kami, sebab roh kami yang kelangkan anak Yesus Tuhan kami. Amin. Oke, selamat Paskah bagi kita semua. Bagaimana kabar? Sehat? Oke, kita mendengar kabar duka atas meninggalnya orang tua saudara kita Wiratami ya. Kita turut berdoa untuk keluarga supaya keluarga diberi kekuatan, hikmat dan kesehatan sehingga mereka dihiburkan untuk menghantar yang terakhir kepada orang tua yang dikasihi. Saya kurang tahu bagaimana kalian nanti berangkat ke sana, apakah besok atau kapan, silakan ya. Salam buat keluarga, semoga keluarga yang ditinggal tabah dan terhibur. Di mana keluarga ini tinggal, bapaknya? Tadi dia berangkat Pak, jam setengah malam Hah? Oh, dibawa ke Batam. Oke lah, entah pun kalian tidak pergi, didoakanlah keluarga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Jumat nanti kita akan mengikuti seminar kuliah umum. Silakan diikuti kuliah umum ini, dan hasil rapat dosen kemarin, siapa yang kuliah pada saat itu diberikan izin untuk tidak kuliah, dan kuliah itu dianggap satu kali pertemuan. Tetapi dosen yang bersangkutan nanti bersama mahasiswa akan mencari pengganti mata kuliah itu. Walau dihitung satu pertemuan, tetapi akan diganti oleh dosen. Makanya nanti diambil absen karena itu akan dianggap satu kali pertemuan. Nah itu untuk hari Jumat, jangan lewatkan itu karena
itu sungguh penting menghadirkan Zakaria Ngelow di sini, itu sesuatu yang luar biasa. Dia itu hadir dalam rangka pertemuan tahunan PKN ya, itu Persekutuan Kemitraan Nederland di GBKP tanggal 14 atau tanggal berapa itu. Tapi kita minta 1 hari waktunya untuk datang ke kampus kita. Beliau adalah dosen di STT Intim, ketua dan pendiri OASE. OASE itu semacam penerbit. Dia adalah anggota pertimbangan PGI sekarang. Dia adalah tokoh atau dosen sejarah gereja. Jadi datanglah menikmati persekutuan dengan dia. Temanya sudah saya kirim di grup tentang peta kekristenan ya. Hadirlah di sana supaya nanti menambah wawasan kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti ditandatangani 1 kali absennya hari ini. Dan pada pertemuan yang pertama kita membahas sejarah masuknya kekristenan dan perkembangannya di Jepang yang akan disampaikan oleh kelompok 1, Aldes Jacqueline Lydia Wan Putra Paltak Putri Tobok, dan mereka akan menyampaikan hasil pekerjaan tim. Lalu nanti setelah itu baru kita memberi respon dari buku-buku yang kita baca, jurnal atau artikel. Lalu nanti kirimkan ke grup buku yang kau baca dan jurnal yang kau baca. Lalu setelah itu nanti baru ada pertanyaan. Oke, silakan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kami dari kelompok 1 dengan judul Sejarah Masuknya Kekristenan dan Perkembangannya di Jepang. Latar belakang, Jepang adalah sebuah negara yang dikenal bukan lagi sebagai negara berkembang, melainkan sebagai negara maju. Masuknya agama Kristen ke Jepang diawali dengan datangnya bangsa Portugis ke Jepang dan melakukan perdagangan pada tahun 1543, di mana Oda Nobunaga masih memegang kekuasaan. Agama Kristen dan Katolik dipercaya pertama kali dibawa ke Jepang oleh misionaris asal Spanyol bernama Franciscus Xaverius yang tiba di Nagasaki, Rusu pada tahun 1550. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masuknya kekristenan ke negara Jepang, baik itu perkembangannya, sejarahnya, tokoh-tokoh Kristen pertama Jepang, dan beberapa topik penting. Untuk itu kami akan memaparkan makalah kami berjudul Sejarah Masuknya Kekristenan dan Perkembangan di Jepang. Kiranya makalah dapat menambah wawasan setiap pembaca. Pembahasan bukti 1, Sejarah Masuknya Kekristenan di Jepang. Sejak tahun 1858, pekabar Injil Amerika diutus ke Jepang oleh Gereja Episkopal Anglikan, Gereja Presbyterian, Gereja Baptis, dan American Commissioner for Foreign Missions. Pada tahun 1869, Church Mission Society Anglikan Inggris mulai memutus tenaga. Mula-mula hasilnya sedikit. Baru pada tahun 1866, Wigo Sopek, utusan Gereja Baptis Reformed, membaptis orang percaya pertama. Pada tahun 1871, baru 10 orang yang dibaptis oleh pekabar Injil Protestan. Pada mulanya, para pekabar Injil berdiam di kota pelabuhan, belajar bahasa Jepang sambil menerjemahkan Alkitab. Dengan sifat ramah dan kelulusan bergaul dengan masyarakat setempat, ditambah dengan usaha mengajar bahasa Inggris, mereka berusaha mematahkan semua rasa curiga. Dr. James Herbook 1815 sampai 1911, utusan Gereja Presbyterian tiba di Jepang pada tahun 1893. Dia sudah melayani di Singapura dan di Amor. Dia tinggal di kota Kanagawa, kemudian pindah ke kota Yokohama. Herbook menyusun kamus bahasa Jepang, Inggris, dan menerjemahkan beberapa Alkitab ke dalam bahasa Jepang. Pada masa itu pelayanan medis di Jepang sangat kurang. Herbook membuka praktek medis di kota Yokohama, di mana ia merawat kurang lebih 10.000 pasien per tahun. Kemudian ia menjadikan sekolah kedokteran. Kita menjadikan mengurangi rasa curiga masyarakat umum terhadap kekristenan. Istrinya membuka sekolah untuk anak-anak putri, sudah
Ini sesuatu yang dianggap luar biasa dan ekstrim pada masa itu, yang pada kemudian hari menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan wanita di Jepang. Wujud kedua, misi Katolik dan Gereja Ortodoks. Pada abad ke-16, misi Katolik Roma pertama tiba di Jepang pada saat yang tepat. Ketika bangsa Jepang membuka terhadap kekristenan, ada beberapa faktor yang mendukung masuknya misi Katolik ke Jepang, yaitu hilangnya kewibawaan agama Buddha, kelemahan pemerintahan pusat, dan keinginan orang Jepang menguasai teknologi baru. Pada pertengahan abad ke-19, kebijakan Jepang menjauhkan diri dari negara-negara lain mulai diubah. Pada tahun 1893, kapal-kapal Amerika dipimpin oleh Commodore Ryukyu tiba di Teluk Tokyo pada tahun 1853 untuk memohon pembukaan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Jepang. Perjanjian sudah disusun dan sudah ditandatangani pada tahun 1857 sampai 1868 yang memberi izin kepada orang Amerika untuk berdagang dan bertempat tinggal di beberapa kota pelabuhan tertentu, dan persetujuan itu serupa dulu dengan negara barat lainnya. Konsul Harris adalah konsul jenderal Amerika Serikat. Dia seorang beragama Kristen yang saleh. Dia mendapatkan persetujuan dan juga pembangunan gereja dan mengamalkan agamanya. Namun tidak diberi izin untuk mengikuti orang Jepang. Meskipun begitu, beberapa lembaga misi mempergunakan kesempatan yang terbuka karena persetujuan dan dagangan untuk memutus tenaga penginjil Jepang. Menjelang abad ke-19, Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Rusia, dan gereja-gereja Protestan memutus kabar penginjil ke Jepang. Gereja-gereja Protestan yang paling cepat berkembang. Pada tahun 1814 tercatat 200.000 orang Kristen di Jepang, di mana lebih dari 50% adalah orang Protestan. Namun jumlah orang Kristen pada tahun tersebut belum sampai 0,5% penduduk Jepang, yaitu jumlah perbandingan lebih kecil daripada jumlah pada tahun 1600-an. Suatu faktor membuat begitu sulit melangkapnya kekristenan di Jepang adalah nasionalisme Jepang dan rasa curiga terhadap bangsa-bangsa asing. Restorasi Meiji membawa periode berkembangnya nasionalisme. Nasionalisme Jepang tidak lepas dari pengaruh religius agama Shinto. Pada tahun 1815, misionaris Katolik Roma sudah ditempatkan di pulau-pulau Ryukyu ke arah selatan Jepang. Pada tahun itu juga pastor-pastor Prancis masuk ke negara Jepang dan mulai membangun gereja-gereja. Pada abad ke-16, di mana dulu Nagasaki yang menjadi pusat gereja Katolik, para misionaris heran melihat banyak orang Jepang yang mengikuti kebaktian misa dan menyatakan diri sebagai orang Kristen. Melihat munculnya kembali umat Kristen yang dulunya bersembunyi, pemerintah Jepang melancarkan penindasan. Banyak orang Kristen yang dianiaya dengan berbagai cara, termasuk 3.000 orang dibuang ke wilayah lain Jepang. Penindasan ini menimbulkan protes di antara negara di Amerika dan juga di Eropa, khusus pada saat mana Jepang ingin menjalin hubungan dengan negara barat. Meski menghadapi penganiayaan, Gereja Katolik Roma berkembang terus. Pada tahun 1873, jumlah anggota mencapai 15.000 dengan 3 gedung gereja, 27 kapel, 2 sekolah teologi, 7 sekolah, dan 2 rumah yatim piatu. Pada tahun 1812, orang Katolik jumlah 66.000, kebanyakan dari golongan masyarakat bawah. Dan berikutnya adalah misi Protestan. Sejak tahun 1858, kabar Injil Amerika diutus ke Jepang oleh Gereja Episkopal Anglikan, Gereja Presbyterian, Gereja Baptis, dan Gereja Board of Commissioners for Race Mission atau GBRS. Pada tahun 1869, satu misionaris Society yang dilakukan di Inggris mulai memutus tenaga. Mula-mula hasilnya sedikit, baru pada tahun 1866, Guido Carter, utusan Gereja Baptis, membaptis orang percaya pertama. Pada tahun 1871, baru 10 orang yang dibaptis oleh pekabar Injil Protestan. Pada mulanya, para pekabar Injil berdiam di kota pelabuhan. Belajar bahasa Jepang sambil berusaha menerjemahkan Alkitab dengan sifat ramah dan keluasan bergaul dengan masyarakat setempat, ditambah dengan usaha belajar bahasa Inggris. Mereka berusaha mendapatkan semua bahasa Inggris. Guido Carter lahir di Belanda dan hidup dalam lingkungan saudara-saudara dari Polandia. Pada tahun 1852, dia pindah ke Amerika, kemudian diutus ke Jepang oleh Gereja Reformasi. Berkembang tiba di kota Nagasaki tahun 1859 dan mulai mengajar bahasa Inggris.
Murid-murid Freeport berasal dari golongan samurai. Sejumlah besar murid tersebut mendapat jabatan tinggi dalam rezim baru sesudah 1866. Dalam kebudayaan Jepang dapat dikatakan ada konsep-konsep yang melintang dan ada juga budaya, dan ada juga yang mendukung penyebaran dan pertumbuhan profesional. Yang lain, kebudayaan Jepang juga mengambil konsep kematian dan konsep komunitas. Karakter kehidupan pawai berdisiplin serta mengabdi kepada Tuhan tertampak dalam kehidupan para kabar tinggi pertama dan punya pengaruh yang kuat. Yang Ishima berasal dari keluarga samurai. Sesudah membaca buku-buku tulisan sejarah yang dia pada masa mudanya, pada tahun 1864 ia melarikan diri ke Amerika. Perjalanan ke luar negeri yang pengalaman pada masa itu. Bertahun-tahun Ishima menetap di Amerika dan belajar teologi di berbagai tempat. Akhirnya pada tahun 1874 dia kembali ke Jepang. Dia mendirikan beberapa jemaat di berbagai tempat dan mendirikan sekolah Doshisa di Kyoto, kota bersejarah yang pernah menjadi ibu kota kekaisaran pada zaman kuno. Kedatangan Tobi Kumamoto memberi semangat kepada Ishima. Fakultas teologi dibuka di Doshisa. Banyak orang dari Tobi Kumamoto kemudian menjadi pendeta. Ciri-ciri lapisan Jepang. Pertama, kebanyakan orang Kristen Jepang berada di wilayah perkotaan, bukan di daerah pedesaan. Sebagian besar mereka berasal dari golongan kelas menengah sebagai bagian dari kaum tertinggi. Yang kedua, meskipun secara kuantitatif gereja Jepang berukuran sangat kecil, namun pengaruh mereka cukup terasa dalam kehidupan masyarakat Jepang. Menurut pemikiran sejumlah orang-orang Kristen aktif yang tidak tergabung dalam gereja manapun, mencapai angka 10 kali lipat lebih besar daripada yang sudah aktif bergereja. Gereja Protestan sejak awal cirinya sudah berdiri dan lepas dari pekerjaan Tuhan kepada gereja negara barat. Mereka memiliki banyak pendeta pribumi yang terpelajar yang membuat para ahli berkesimpulan bahwa rata-rata terdapat lebih banyak pendeta Kristen di Jepang daripada di seluruh negara lain. Yang kelima, sepanjang 400 tahun gereja Jepang menghadapi suatu tantangan besar, yaitu tentang bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah, misalnya bagaimana warga menyikapi keputusan persediaan uang negara-negara. Perbedaan yang pertama, kami itu pertama dalam dengan 140 berada di dalam Jepang sudah terhapuskan secara resmi itu terjadinya penganiayaan. Kemudian teritori bergerak secara sejak di bawah tanah. Para pengajar betul meyakinkan kami dan tetapi jangan teritori secara transparan dan pimpinan. Kebijakan penguasa Jepang yang meresim dengan cara sangat membatasi hubungan dengan orang asing berdampak menghambat pertumbuhan gereja. Perubahan politik baru mulai terjadi sesudah tahun 1823 laksanaan dari Amerika Serikat. Dan dia berhasil menerapkan U-boat diplomacy yang membuat Jepang bersedia membuka beberapa kota pelabuhannya untuk perdagangan dan aktivitas diplomasi internasional. Putusan Protestan tiba kembali di Jepang pada tahun 1699 disusul dengan kedatangan utusan Katolik. Namun, undang-undang masih melarang orang-orang Jepang untuk merespon pemberitaan Injil dengan cara menyodorkan ancaman hukuman mati. Sementara itu, masyarakat Jepang masih banyak berprasangka negatif terhadap Kristen. Kalangan atas menganggap Kristen sekedar sebuah aliran jahat yang disponsori oleh anasir-anasir kolonial. Sedangkan golongan di bawah menganggap Kristen sebagai ajaran bidat. Yang lebih parah lagi, kalangan kelas bawah menyamakan Kristen dengan sebuah atau sejenis ilmu sihir. Sampai tahun 1872 hanya tercatat 11 kilo saja yang berhasil dimenangkan oleh kaum Protestan. Pasca kedatangan misi Katolik pada tahun 1865, terdapat 20.000 orang Kristen Jepang, dan mereka adalah keturunan penganut Katolik abad ke-17. Periode kedua yaitu pada era keterbukaan. Setelah perubahan politik pada tahun 1873, Jepang menerima kedatangan 29 utusan
yang menjadi berkualitas, perasaan negatif terhadap kekristenan juga dapat ditemukan. Gaya hukuman itu berperan ganda sebagai pengajar, dosen, teknik, ilmuwan, dan insinyur. Orang-orang berkemampuan semacam itu sesuai dan lebih tepat untuk keadaan Jepang. Masyarakat Jepang di perkotaan bersikap responsif dengan minat yang besar untuk menguasai ilmu pengetahuan Barat dan bahasa Inggris. Perkembangan terjadi pada periode itu sampai tahun 1881 sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan bertobat baru yang berhasil digunakan oleh para lukisan Injil berasal dari kaum muda perkotaan dan mewakili kalangan kelas menengah. Sebanyak 10 tahun mereka muncul respon secara terbatas di daerah pedesaan. Dan pada saat itu, kalangan ini mulai melakukan kontak dagang atau berhubungan dengan orang-orang Kristen kelas menengah di perkotaan. Tetapi, hanya sedikit yang berhasil dimenangkan dari pertumpahan itu. Yang kedua, kalangan mahasiswa yang berhasil dimenangkan di wilayah perkotaan hidup secara eksklusif. Kebanyakan keluarga mereka masih berhubung di wilayah pedesaan. Yang berikutnya itu yaitu peroleh keematan. Masa keematan pertumbuhan gereja berhasil pada tahun 1890 sampai 1902. Pada periode itu, nasionalisme Jepang muncul sebagai sebuah respon terhadap negara-negara Barat. Nasionalisme itu bertampak mengurangi jumlah mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi Kristen. Pada saat bersamaan ajaran liberal dan skeptisisme yang merusak semangat kewartaran Injil, khususnya di kalangan gereja Presbyterian dan Kongregasional. Namun, momentum pertumbuhan dapat pulih sebagai pada periode tahun 1903 sampai 1919. Penyebabnya yang pertama-tama adalah kepahlawanan daripada tentara yang beragama Kristen pada perang melawan Rusia tahun 1904. Pengorbanan mereka adalah inspirasi keteladanan dan kesaksian yang baik di mata para penguasa. Dan pada tahun 1900, jumlah kaum Kristen dari 416 gereja pada tahun 37 para penganut umum menjadi 677 gereja yang beranggotakan 102.000 orang Jepang pada tahun 1914. Pada dekade 1920-an, gereja bergerak secara leluasa di Jepang, tetapi tampaknya gereja agak mengerikan golongan petani dan kaum buruh di kalangan warga gereja Jepang. Muncul kesadaran untuk menjangkau berbagai, terutama diprakarsai oleh Toyohito Kagawa pada tahun 1920-an dan 1930-an. Yang berikutnya itu periode perang. Pada tahun 1930-an, dominasi militerisme Jepang semakin menguat dan keadaan gereja semakin tertekan. Pada saat pecah perang dunia kedua, pemerintahan militer memperalatkan gereja Jepang sebagai alat propaganda untuk kepentingan militer dan melaksanakan tujuan mereka. Pemerintah melakukan beberapa langkah represif, yaitu yang pertama, memaksa gereja untuk menyiapkan ajaran-ajaran yang mendukung berbagai tujuan militer Jepang. Kampanye luas diadakan di seluruh negeri untuk mendoakan kemenangan Jepang di medan perang. Yang kedua, menerapkan pola-pola pelatihan psikologis nyaris seperti proses cuci otak untuk para pendeta secara sedemikian rupa sehingga mampu meyakinkan mereka atas kebenaran ideologi negeri, menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan sikap terhormat mutlak kepada Kaisar Hirohito. Yang ketiga, menggabungkan seluruh denominasi di dalam Yodan dengan cara menyatukan gereja-gereja lokal di Jepang dan di negara-negara satukan Jepang. Yang keempat, memerintahkan anggota-anggota gereja untuk berpartisipasi dalam memerintahkan anggota-anggota gereja untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Bahkan mereka dikerjakan secara paksa sehingga hampir tidak tersisa untuk beribadah pada hari Minggu. Dan yang terakhir, yang kelima, sejak tahun 1944, para pendeta dimobilisasi untuk bekerja full-time di pabrik-pabrik. Yang demikian mereka tidak dapat melayani anggota gereja mereka. Pembelajaran kitab dan beberapa khotbah di mimbar dimanipulasi untuk kepentingan melawan gereja mereka. Berikut periode sesudah perang. Masa perang dunia kedua
Jepang terlihat tidak bertumbuh. Mereka tetap saja kecil. Presentasi orang Kristen hingga tahun 1990-an tidak bertambah sejak 1990-an. Jumlah penganut Kristen termasuk dalam Katolik, aliran-aliran Bidat dan Protestan mencapai 2%, tetapi hanya sekitar 1,3% yang aktif bergereja. Termasuk Protestan terdiri atas 534.000 anggota. Kekristenan menunjukkan bahwa jumlah anggota penganut Kristen di Jepang sekitar 2 juta jiwa, yakni 2% dari total penduduk. Tokoh-tokoh misionaris di Jepang. Yang pertama, Toyohiko Kawata. Kawata adalah seorang tokoh yang unik dan kontroversial. Dia membangkitkan kesadaran sosial dari kekuatan-kekuatan Kristen. Selain itu, Kagawa memberitakan Injil dan membuat kontribusi yang tidak terhingga pada golongan-golongan rendah dari rakyat Jepang. Dengan hasilnya, bahwa mereka memperoleh kesan yang menyenangkan tentang agama Kristen. Dengan cara yang unik, pelayanan Kagawa menggabungkan pemberitaan ajaran Injil yang mendasar dengan suatu kehidupan di mana ia ikut merasakan kebutuhan-kebutuhan orang miskin, orang yang dibuang oleh masyarakat. Kagawa menjadi seorang pembela yang bersemangat terhadap hak rakyat dan bekerja keras untuk kepentingan kaum minoritas yang tertindas dengan mengelola koperasi-koperasi bagi kaum petani dan nelayan. Pada akhir tahun 1920-an, Kagawa menetapkan sasaran yakni 1 juta jiwa bagi Kristus yang berkembang menjadi gerakan kerajaan Allah dengan menekankan pertobatan pribadi dan juga penerapan Injil dalam masyarakat. Yang kedua, Kitamori Kajo. Kitamori Kajo lahir pada tahun 1916, menjadi Kristen pada masa remaja dan masuk ke gereja Lutheran. Ia menjadi dosen di Union Theological Seminary Tokyo. Kitamori dipengaruhi baik oleh teologi Luther maupun oleh konsep penderitaan yang terdapat dalam agama Buddha. Pengalaman pribadi pada waktu berpenyakit TBC ditambah lagi penderitaan luar biasa penduduk Nagasaki dan Hiroshima akibat jatuhnya bom atom pada tahun 1945 mendorong Kitamori untuk menyingkapkan masalah penderitaan. Teologi penderitaan diuraikan dalam bukunya yang terkenal Theology of the Pain of God, diterbitkan pada tahun 1946. Kitamori menekankan bahwa penderitaan merupakan hakikat Allah, sebagaimana dijelaskan melalui Yeremia 31 ayat 20 dan Yesaya 63 ayat 15. Penderitaan Allah akan dapat dipahami melalui pengertian tentang salib Tuhan Yesus. Yang ketiga, Kanjo Uchimura. Kanjo Uchimura yang memulai mengerutkan dirinya terhadap Kekristenan sejak ia mengaku percaya pada tahun 1877. Ia merupakan tokoh yang berperan penting dalam TI di Jepang. Uchimura adalah keturunan samurai yang lahir pada tahun 1861. Uchimura menjadi Kristen bersama 6 orang temannya setelah ia terpengaruh oleh kepala sekolah Akademi Pertanian. Secara prinsip, Kanjo Uchimura memahami paham dualisme. Namun dualisme tidak berujung pada sifat inkonsistensi sehingga terkesan tidak tugas dan gabung. Ia justru mengakui bahwa Yesus memperkuat dan memurnikan kasihnya terhadap Jepang, dan Jepang membuat kasihnya terhadap Yesus menjadi lebih terang dan objektif. Pemahaman Uchimura tersebut terpampang jelas dalam semuanya I love you, the world is Jesus and the order is Japan. Selanjutnya, hambatan-hambatan kekristenan di Jepang. Ada beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan kekristenan di Jepang, yaitu yang pertama, materialisme, yaitu jaminan kebebasan beragama. Ternyata tidak membuat orang-orang menjadi tertarik untuk masuk Kristen. Mayoritas penduduk terpukau pada daya tarik materialisme dan juga ilmu pengetahuan yang mereka terima, membuat mereka berpikir kalau waktu beribadah itu kurang dianggap penting bagi mereka. Yang kedua, matinya agama asli dan aliran-aliran yang baru, di mana setelah perang dunia, Shintoisme yang sempat kehilangan pamor ternyata mampu berulang kembali di antara masyarakat Jepang. Yang ketiga, gereja Jepang adalah tantangan dari ajaran-ajaran yang tidak akhlakiyah serta tantangan dari aliran bidah. Umat Kristen adalah minoritas yang terbilang
ketujuan gereja di Jepang. Setelah edik melarang agama Kristen dihapuskan, pada tahun 1873 banyak gereja didirikan. Pendeta-pendeta Jepang mulai dididik, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, kepemimpinan asing umat Kristen Jepang karena terdiri dari golongan atas sudah biasa memimpin dan memiliki kewibawaan. Maka gereja-gereja Jepang mencapai kemajuan. Pada tahun 1877, gereja Presbyterian dan gereja Reformed dipersatukan menjadi Nihon Kirisbuto Ichikokai, atau kemudian kata Ichikoshi kemudian dipulangkan, yaitu Persatuan Gereja Kristen Jepang. Mula-mula kepemimpinan dipegang oleh misionaris, baru pada sidang raya tahun 1894 ditetapkan hubungan yang lebih bebas antara gereja dengan badan-badan misi. Pada tahun 1887, lembaga-lembaga misi Anglikan dari Amerika dan Inggris bergabung mendirikan Nihon Seikokai, atau Gereja Anglikan Jepang, gereja mandiri yang termasuk dalam persekutuan gereja Anglikan sedunia. Pertumbuhan gereja di Jepang berkembang cepat pada tahun 1800-an, dan pada tahun 1882 ada kurang lebih 5.000 orang Kristen Protestan di Jepang dengan 145 orang misionaris dan 49 pendeta kebangsaan Jepang. Pada tahun 1888 jumlahnya sudah mencapai 25.000 orang Kristen. Pada 491 misionaris, 142 pendeta Jepang. Sudah sekolah tinggi teologi bertambah 2 kali lipat, dari 7 menjadi 14, dan banyak sekolah pendidikan. Lebih dari 150 jemaat baru muncul dalam periode 1882. Selanjutnya kesimpulan. Dr. James Atwood, lulusan gereja Presbyterian di Jepang pada tahun 1869, sudah melayani di Singapura dan Lampung. Pada abad ke-16, Soekarno Tomo pertama di Jepang pada saat yang tepat, ketika masa Jepang terbuka terhadap Kristen. Perjanjian sesudah disusun dan sudah ditandatangani pada tahun 1897 sampai 1898 yang memberi izin kepada orang Amerika untuk berdagang dan berpergian di beberapa kota pelabuhan tertentu. Dan perjanjian itu serupa dibuat dengan negara barat lainnya. Melihat kemunculan kembali umat Kristen yang dulu tersembunyi, pemerintah Jepang melancarkan penugasan. Banyak orang Kristen yang dianiaya dan dengan berbicara, termasuk kurang lebih 3.000 orang dibuang ke wilayah Jepang oleh karena pengaruh para tugas militer. Pada tahun 1970, Verbeek dapat menjadi kepala sekolah pemerintah yang baru dibuka di Tokyo dalam budaya Jepang, dan dikatakan ada konsep-konsep yang menentang dan ada juga yang mendukung penyebaran dan penyebaran Kristen. Namun, gereja Jepang belum lemah karena agama asli sangat kuat untuk mencengkram bangsa Jepang, dan ternyata di balik ini semua kewartaan izin di Jepang mengalami perlawanan dari persekutuan yang membutakan mata batin masyarakat Jepang, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya hidup tentang kebudayaan tersebut. Pada tahun 1887, lembaga-lembaga misi Anglikan dari Amerika dan Inggris bergabung mendirikan Nihon Seikokai, atau gereja Anglikan di Jepang. Gereja mendirikan yang termasuk dalam persekutuan gereja Anglikan sedunia. Pada tahun 1882 ada kurang lebih 5.000 orang Kristen di Jepang, dengan salah satu orang misionaris dan 49 pendeta berkembang di Jepang. Saran dan kata terlampau. Oke, baik. Kita telah mendengar sajian dari kelompok 1. Sekarang saatnya kita akan mendengar masukan dari kita, dari buku-buku yang kita baca dan jurnal-jurnal atau artikel ya. Nanti sebutkan namamu, sampaikan bagian mana dari paper ini yang perlu dibenahi supaya semakin sempurna. Misalnya nanti saya melihat di sini tidak ada dimasukkan soal faktor-faktor yang menghambat kekristenan di Jepang. Saya baca buku ini, saya tambahkan dari sini. Lalu setelah itu kirimkan nanti materi itu ke grup supaya dibaca oleh kelompok, dan nanti kelompok akan memperbaikinya. Begitu ya.
Oke, silakan. Siapa yang mau memberi masukan? Ya, dari sini aja, sebelah sini ke sana. Silakan sebutkan nama dan masukannya apa. Silakan. Baik, terima kasih untuk penyajian memaparkan sajiannya. Saya Ramute ingin menambahi sedikit sesuai dengan yang ada di silabus LPS kita. Penyaji tidak memasukkan peran badan Zendina yang melayani di Jepang. Nah, saya ingin menambahi serta sejendinya dari buku Olaf Herbert Salman yang berjudul Agama dan Dialog, penerbit BPK tahun 1999, halaman 219. Nanti materinya saya kirimkan. Oke, lanjut. Saya Pak Laura Jepang ingin menambahi dari penyanyi sudah mengatakan sejarah masuknya kekristenan di Jepang, tapi belum ada dampak positif yang dapat diberikan oleh agama Kristen selama ia berada di Jepang. Jadi di sini ada beberapa 4 dampak positif yang diberikan oleh agama Kristen selama ia berada di Jepang. Ya, lanjut. Baik, pertama-tama saya berkata Siapa? Oke, silakan. saya ingin menambahi kepada Naki yang belum menjelaskan bahwa di tahun 160 dan dia sangat menekankan Kristen karena salah satu dan tunjukkan akan pengaruh Kristen yang dapat menangkap keberhasilan. Di sini nanti saya akan memberikan link yang saya telah mengasih. Oke, lanjut. Menurut saya Rizky saya ingin menambahi kepada penyaji yaitu 5 tantangan kekristenan di Jepang. Saya ambil dari sumber Katedral Kristen Indonesia Sekretariat Terima kasih. Oke, itu ada 4 yang memberi masukan. Silakan tanggapi apa setuju apa tidak. Untuk menanggapi tambahan dari Muhammad kepada ini, memang di kami sudah ada double journey, tapi mungkin tambahan dari nama kami pertimbangkan karena lembaga journey hanya bisa di situ. Pertama dari gereja Baptis, dari Kantor Kepolisian Polres Mission, baru dari Persekutuan Evangelikan Dunia, Evangelikan Indonesia. Kemudian Saya ingin jawab dari tambahan dari Rizky mengenai 5 tantangan kekristenan di Jepang. Memang kami sudah melambangkan mengenai apa saja hambatan-hambatan kekristenan di Jepang, yaitu ada Papua. Mungkin kalau memang ada yang masih berkaitan dengan makalah kami mengenai hambatan ataupun tantangan kekristenan, bisa kami tambahkan. Ada lagi? Sudah, itu aja. Saya mau menanggapi untuk tambahan dari saudari Fani, yaitu tentang dampak positif yang diberikan pada Kristen. Kami akan menambahinya di dalam kajian kami di bagian sejarah. Kami juga akan mempertimbangkan dari hasil masukan dari ISP tentang tantangan itu. Kalau depan nanti connect ke sertifikat ini akan kami laporkan. Tapi kalau tidak nanti Sudah semua. Oke, saya langsung tadi. Siapa yang mau beri masukan? Ayo lagi di sana. Silakan. Saya menilai dari saya pribadinya Silakan. tentang pemikiran Kanjo Fukimura tentang
Kekristenan di Jepang. Saya mengambil dari buku apa dan bagaimana beda tentang sejarah eklesiologi oleh Christian Director Garjas Arizona, halaman 84. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Nama saya Rona Sri Toma. Saya ingin menambahi untuk komisionaris di depan, yaitu satu lagi Sechiagi. Dan untuk hikmat misi dari Uchimura akan saya tambahkan juga untuk memahami juga sekarang. Saya ambil dari jurnal Akademi Edik. Oke. Tadi saya langsung silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahi. Oh, maaf Pak. Nama saya Deborah Purwinta. Di sini saya akan menambahi periode sesudah Perang Dunia II. Saya akan menambahi di bagian perkembangannya. Saya ambil dari sumber jurnal dan akan saya kirim. Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, nama saya Anis Bitola. Saya akan menambahi tradisi lain yang disosialisasikan pada tahun 1910 adalah upacara pernikahan di Jinja sampai dengan masuknya agama Kristen di Jepang pada tahun 1860-an. Dan juga Kristen sebagai simbol budaya modern dan progresif diambil dari Seikatsu Kaizen, reformasi pola hidup Jepang, dan bukan penulis sosialnya. Oke, lanjut. Baik, nama saya Muratalia. Mungkin tambahannya bersama-sama dengan kalian. Ini untuk di bagian 2.1 sejarah masuknya Kristen di Jepang. Di sini mungkin penyaji bisa menambahi dari buku reformasi pola hidup Jepang tentang materi tambahan di bagian 21 ini. Terima kasih. Biar lagi. Oke, silakan direspon beberapa masukan tadi. Baik, kami akan merespon tambahan dari saudara Yometo. Bahwasanya kami akan menambahkan satu lagi tokoh yang saudari tambahkan, yaitu tokoh Sechiaki. Mengenai apa dari pertanyaan apa dari PKN mengenai pemikiran Kenzo Uchimura, Uchimura bisa kami tambahin mengenai apa pemikirannya, mungkin pemikirannya bisa kami tambahkan. Kami juga akan menambahi masukan dari teman kami Romanto, yaitu tentang misi dari Uchimura. Menurut kami juga itu perlu ditambahkan dengan kami, maka kami akan menambahkan nanti. Oke, ada lagi? Mengenai tambahan dari Deborah mengenai periode sesudah perang, mungkin sudah kami cantumkan di sini pasca perang dunia kedua mengenai bagaimana kondisi mengenai perang kekristenan pada masa perang sesudah perang dunia kedua. Mungkin itu sudah cukup untuk menanggung saja kami. Ada lagi? Silakan. Masukan dari Manalia akan kami pertimbangkan untuk saya sejarah masuknya Kristen di Jepang. Sudah? Semua? Ada lagi yang memberi masukan? Enggak. Oke, sekarang kita bertanya. Silakan bertanya pertanyaannya supaya semakin mantap ya kajian ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah tahu semua ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, ada. Oke, silakan. Pertanyaan saya ada tentang tokoh-tokoh misionaris di Jepang, tentang Kenzo Uchimura yang merupakan tokoh yang berperan penting dalam PI Jepang. Coba penyanyi jelaskan apa saja strategi atau
Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan ditanggapi. Dijawab oleh kelompok 1. Baiklah, terima kasih kepada kami kita sebagai dalam topik kami, di mana Kanjeng Ismura itu dia merupakan seorang tokoh yang berperan penting dalam pekabaran Injil di Jepang. Jadi dia peran itu dia dalam pekabaran Injil. Terus Cukup. dalam usaha yang dilakukan oleh Ismura yang pertama, dia membuat lembaga mendirikan non-cap movement, itu suatu gerakan orang Kristen yang tidak mau menjadi anggota salah satu gereja yang dibawa dari gereja barat. Dia juga bersama dengan orang-orang yang ada di dalamnya mendirikan jemaat insiden mandiri. Jemaat ini tidak memiliki gedung gereja dan pendeta, sehingga kemudian diadakan di suatu tempat tertentu dengan pemimpinnya berdiri di antara mereka. Lalu hal yang mencolok dari Ismura yaitu dia melemparkan slogan yang berkata I love UJ, the one is Jesus and the other is Tuhan. Selesai. Ada yang mau nambah lagi? Strateginya lagi, dia mengeluarkan ide-idenya melalui tulisan-tulisannya. Terus tulisannya itu disebar. Jadi itu yang menarik perhatian. Mungkin dorongan dari kami Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, ada. Oke, silakan. Saya ingin bertanya tentang periode sesudah kelam. Nah, di sana dinyatakan bahwa gereja tidak terlihat bertumbuh. Nah, jadi bagaimana keadaan gereja dan masyarakat, secara spiritual masyarakat pada masa itu? Terima kasih. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari lama mengenai keadaan gereja sesudah perang itu. Keadaan gereja saat itu sendiri sedang mengalami keadaan rusak parah, sehingga tidak mampu memanfaatkan kesempatan dari perang itu. Juga kesediaan Alkitab sangat kurang sekali. Banyak pendeta mengalami kelelahan psikis dan kerohanian serta semangat hidup mereka benar-benar sudah pudar. Dan juga tahun 1445 hingga 1951 orang-orang Jepang masih menggunakan dan Indonesia gereja baru benar-benar memulai jual yang besar pada periode perang Korea tahun 1951. Ada teman maksud juga dengan gereja yang tidak bertumbuh itu adalah jumlah persentase jumlah orang Kristenan per tahun pada tahun itu sama, tidak bertambah mulai dari tahun 1600-an hingga pada tahun 1900-an. Sehingga dikatakan gereja itu tidak bertumbuh karena jumlah populasi gereja tersebut tidak bertambah. Jadi ada tambahan kenapa gereja di Jepang dan terus bertugas di Jepang yang sekarang itu. Nah, dari kita bisa melihat dari berbagai benang, mulai dari nomor 1 dan nomor 2 karena yang pertama itu gereja Jepang itu masa gereja untuk melihat ajaran-ajaran yang mendukung militer, dan yang kedua itu juga di sana menerapkan pola-pola pelatihan psikologis. Yang ketiga itu Jepang juga menyuruh gereja untuk menggabungkan prosedur dimenasi di dalam Kyodan dengan cara menjadikan gereja lokal di Jepang, dan juga negara-negara tetapkan oleh yang diserahkan oleh Jepang. Yang kedua itu Jepang juga memerintahkan anggota gereja untuk berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan masyarakat, dan juga mereka itu dikerjakan secara paksa sehingga hampir tidak tersisa waktu beribadah pada hari Minggu. Dan yang kelima, dan juga pada tahun 2014 pendeta dimobilisasi untuk bekerja full time di pabrik-pabrik. Nah, ini menyebabkan kenapa brutalitas orang Kristen Jepang itu tidak bertambah. Baiklah, saya tambahin seperti dibilang kami tadi, setelah perang dunia kedua itu bangsa Jepang itu mengalami terpuruk yang sangat parah, di mana banyak orang yang berusaha menemukan sesuatu keyakinan yang ada, namun dia tidak menemukannya. Dan setelah perang itu, kita lihat dari periode 1945 sampai 51 itu gereja baru benar-benar siap menemui tuinnya pada masa perang Korea pada tahun 1951. Dan pada setelah perang itu Amerika Serikat dan Jepang menandatangani perjanjian damai, sehingga pada saat itu perekonomian Jepang pun dengan cepat sangat pulih. Namun di sini ada kendalanya, kekristenan itu tidak bertumbuh. Persentasenya yang itu saja. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Di 234 ciri kekristenan Jepang. Nama. Harusnya apa? Silakan. Di 234 ciri kekristenan Jepang di nomor 5 dikatakan sepanjang 400 tahun gereja Jepang menghadapi satu tantangan besar, yaitu tentang bagaimana menyikapi kehidupan umat. Misalnya, bagaimana warga menyikapi menunjukkan kesediaan mutlak kepada gereja. Coba menjelaskan bagaimana membawa kekristenan Jepang ini mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Satu lagi yang sampingnya tadi. Baik, saya Dian Wawi ingin bertanya mengenai bahwa di sini dikatakan Jepang itu kekristenan sulit berada di Jepang karena adanya keterikatan kepada agama Shinto, yang mana dinyatakan bahwa bercampurnya praktik keagamaan berdasarkan kepercayaan dalam kutip kami, yaitu kuasa roh dewa dewi. Nah, bagaimana metode para misionaris menjalankan misinya ke dalam ke negara Jepang tersebut? Terima kasih. Oke, silakan satu lagi. Baik, saya mau bertanya, kan bisa jadi dikatakan gereja itu saya jadi bisa jadi dikatakan bahwa gereja mengalami penganiayaan di Jepang. Jadi sehingga pertumbuhan gereja itu sangat sulit di Jepang. Jadi yang saya tanyakan, apakah gereja di Jepang itu pada saat itu tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah Jepang? Oke. Silakan kelompok memberi jawaban terhadap empat penanya, tiga penanya. Silakan. Yo. Silakan. Kalau tidak bisa dijawab, tahu saya dibilang apa? Tahu tidak bisa dijawab gitu aja. Tidak masalah. Izin dijawab pertanyaan Budi, bagaimana pada saat itu memang kekristenan sudah berkembang dikarenakan ada agama negara tersebut, yaitu agama Shinto. Itu cara untuk menghadapi atau memasuki Kristenan dalam Jepang itu salah satunya yang mendekati waktu tersebut dengan mendirikan sebuah sekolah, mendirikan sebuah perguruan tinggi, mendekati dulu hati mereka, mendekati dulu secara sosial bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka cara hidup baru.
dengan perlahan-lahan rasa kecurigaan mereka terhadap misionaris yang dari negara asing tersebut mulai hilang, sehingga setelah rasa curiga tersebut mulai hilang, maka pelan-pelan para misionaris ini mulai mengembangkan Injil ke dalam negara Jepang. Oke, lanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cerita mengenai apakah ada perlawanan dari orang Kristen dalam menanggapi tekanan dari pemerintahan Jepang pada saat itu. Secara pandangnya memang orang Kristen di Jepang tidak melakukan perlawanan secara langsung, tetapi karena kebijakan Jepang yang pada abad ke-19, kebijakan Jepang mulai mencoba dari negara lain mulai diubah, sehingga pada tahun 1853 kapal-kapal Amerika yang dipimpin oleh Commodore Perry tiba di Tanjung Tokyo 1853, sehingga dari hubungan diplomatik itu pemerintah Jepang mulai mengubah diri dari pengaruh dari budaya luar, dan juga yang dilakukan oleh Thomson Harris, seorang konsul jenderal Amerika. Dia mulai melakukan kebijakan dengan melakukan pembangunan, mengamalkan agamanya melalui lembaga misi yang dipergunakan untuk memasuki Jepang melalui jalur perdagangan. Jadi tidak dengan brutal perlawanan dari dilakukan oleh umat Kristen. Benar, saya mengenai pertanyaan Jessica, apakah di Jepang tidak melakukan perlawanan? Mungkin itu sangat sulit dikarenakan untuk mereka melarikan diri saja mereka sangat sulit, untuk mereka ibadah dalam negara Jepang itu sangat sulit karena penindasan dan penganiayaan terhadap orang Kristen Jepang, sehingga untuk melakukan perlawanan mungkin akan sangat sulit karena untuk melarikan diri saja mereka sangat sulit. Saya akan mengulangi. Seperti yang dikatakan tadi, jadi orang Kristen itu lebih memilih untuk menyembunyikan diri karena keyakinan mereka, kepahaman keyakinan mereka itu di Jepang. Kembali menjawab cerita bahwa pada saat itu misionaris gereja berpikir bahwa tidak mungkin menaklukkan Jepang dengan propaganda gereja atau mengubah Jepang menjadi Kristen dengan cara kekerasan dan kekuatan. Namun dengan misionaris Kristen mereka dapat mengubah penduduk Jepang menjadi Kristen dengan menggulingkan pemerintahan dan mengubahnya menjadi koloni. Di sini saya kembali sedikit lagi tentang agama Shinto, di mana agama ini merupakan agama yang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kehidupan nasionalisme di Jepang, di mana agama ini menganggap bahwa Kaisar merupakan bapak ilahi bangsa Jepang, dan ini merupakan sangat bertentangan sama agama Kristen. Jadi ini merupakan sebetulnya dilema bagi agama Kristen mengenai agama ini. Namun dari sini kami dapat menyimpulkan atau mengatakan cara orang Kristen itu mendekati para pemimpinnya, dan pada tahun 1856 itu para misionaris Katolik Roma sudah ditempatkan di pulau-pulau di daerah Jepang, dan bersama pastor-pastor juga. Jadi pada saat itu misionaris sudah ditempatkan di Jepang dan gereja pun mulai sudah dibangun. Oke, sudah semua terjawab. Silakan. Karena menjadi orang Kristen di Jepang di tempat semenjak Pak Rasparu gereja Jepang menghadapi suatu tantangan besar, yaitu tentang bagaimana menyikapi kebijakan pemerintahan, misalnya bagaimana warga minta kehidupan yang mutlak pemerintah. Nah, bagaimana cara membawa Presiden Jepang itu mengatasi hal itu? Yuk, silakan.
secara nasionalis Kekristenan menghadapi persoalan tersebut, yaitu seperti jawaban punya studi, yaitu mendekatinya secara perlahan, yaitu dengan cara mendekati secara sosial mereka, mendekati perlahan-lahan, yaitu mendirikan sebuah sekolah, mengajar bahasa Inggris, sehingga rasa kecurigaan mereka terhadap kekristenan itu mulai pudar, sehingga kalau sudah pudar maka akan sangat mudah untuk bisa memasukkan ajaran kekristenan ke masyarakat Jepang. Udah? Besar lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Baru ini. Nama saya Jeko. Dalam 2.3 di sini dikatakan dalam kebudayaan Jepang dapat dikatakan ada konsep-konsep yang rintangan dan ada juga yang mendukung keluar dari pertumbuhan Kristen. Bisa menjelaskan konsep-konsep yang rintangan ini serta Oke, lanjut. Nama saya Teodora. Di sini saya mau bertanya di dalam 2.53 titik periode kemasan di paragraf pertama, di mana di situ dikatakan pada saat bersamaan muncul ajaran liberal dan skeptisisme yang merusak semangat pewartaan Injil. Coba penyaji jelaskan sedikit mengenai ajaran liberal dan skeptisisme sehingga dapat merusak pewartaan Injil pada saat itu. Oke, lanjut. Baik Pak, nama saya Deborah Busumiring. Tokoh-tokoh misi di Jepang salah satunya adalah Kanjo Uchimura. Coba penyaji jelaskan bagaimana metode misi yang digunakan tokoh ini sehingga kekristenan di Jepang dapat mengalami perkembangan. Oke, lanjut. Silakan. Baik, saya mau bertanya kepada penyaji di 2.53 mengenai teori kemasan. Dikatakan bahwa pada tahun 1890 sampai 1902 pertumbuhan gereja berhenti. Mengapa pada tahun 1890 pertumbuhan gereja berhenti pada periode kemasan ini? Dan di sini juga dikatakan bahwa gereja mengabaikan golongan petani dari kaum buruh. Terima kasih. Oke, ada 1, 2, 3, 4 orang yang bertanya. Silakan. Dijawab. Baik, ini kan menjawab pertanyaan dari saudara Jerry mengenai konsep yang menyisangi kekristenan pada saat itu. Pertama ada satu konsep dari pemerintah yang disebut dengan bumi. Jadi bumi itu adalah keharusan ataupun peraturan dari pemerintah Jepang bagi orang-orang Kristen saat itu untuk menginjak ataupun merusak gambar-gambar dari Maria, Yesus, atau juga gambar-gambar kudus lainnya dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan kekristenan tersebut. Itu adalah salah satu contoh konsep penghambatan, itu yang dinamakan bumi. Ada gambar dari ini. Silakan. Nah, di sini saya menjawab pertanyaan dari Deborah yang tentang ajaran tentang skeptisisme. Mengapa itu merusak? Karena sikap ini mencurigai segala sesuatu itu karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu itu tidak pasti. Jadi ajaran itu menurut mereka belum pasti gitu. Jadi bisa merusak. Bikin menambah dari pertanyaan dari Theodora, mengapa sikap skeptisme dan liberal ini merusak pewartaan Injil? Dikarenakan skeptisme diartikan itu rasa kecurigaan bahwa sesuatu tidak pasti. Mungkin sikap skeptisme ini timbul karena mungkin Injil itu tidak pasti bagi mereka pada masyarakat Jepang itu, dan juga sikap liberal ini menekankan bahwa kebebasan individu, bahwa mungkin Injil ini akan mengungkap bagaimana kebebasan individu, sehingga dikatakan skeptisme dan liberal ini merusak pewartaan Injil.
Udah. Yang lain. Ini menjawab pertanyaan dari PB mengapa pertumbuhan gereja pada tahun 1890 sampai 1902 itu berhenti dikarenakan terjadi penganiayaan ataupun berkristian pada saat itu sangat ditekan, sehingga gereja pada saat itu berhenti bertumbuh dikarenakan jumlah anggota Kristenan pada saat itu berkurang ataupun sangat sedikit dikarenakan pembantaian terhadap umat Kristen di Jepang. Jawab pertanyaan saudara sekarang tadi yang dijawab saudara Toro, pertanyaannya saudari Beta. Sudah semua. Oke. Baiklah, karena ini yang pertama untuk sajian kelompok, maka ada beberapa hal yang harus dipelajari supaya nanti kelompok lain jangan mengulangi yang sama ya. Nah, jadi setiap judul nanti makalah dibuat dia font 18 dan subjudulnya dibuat 14. Nah, lalu setiap judul ya kata pengantar. Oke. Lalu dalam menulis hindarilah menulis kata tahun, kata bulan, kata hari, tanggal, itu mubazir. Kalau tahun 1543 itu sudah tahun itu. Tak usah lagi tahun 1543 gitu ya. Atau tanggal 17 bulan Desember, lalu satu lagi bulannya Desember itu sudah bulan. Nah, kemudian ini sudah menulis dengan daftar isi otomatis. Ini sudah bagus. Lalu jalan kaki, pemahaman kita tentang jalan kaki masih perlu dipertajam. Misalnya kalau mengutip dari sebuah buku, kalau dia pakai poin, jangan di ujung poin itu kita buat catatannya. Kalau dibuat di ujung catatan itu, maka yang menjadi kutipan itu adalah poin terakhir. Misalnya ciri-ciri Kristen di Jepang, nomor 5 baru ada catatan kaki. Berarti seolah-olah hanya nomor 5 itu yang dikutip dari bukunya Jonathan. Padahal yang kita maksud ialah mulai poin 1 sampai poin 5 atau poin 4. Cara mengutipnya nanti ialah ketika dikatakan Kristen yang ada di Asia Kecil, yaitu titik 2, di situ dikutip. Jadi di situ dikutip nanti maksudnya catatan kutipan catatan kaki itu. Artinya yang sampai ke bawah semua itu berasal dari Jonathan. Baru setiap menulis judul, kalau subjudul harus huruf kapital setiap kata pertama. Jadi periode dalam Kristen di Jepang. Tapi kalau kata-kata penghubung, kata sandang tidak perlu huruf besar. Misalnya dalam, di, kepada, bagi, tidak usah. Ini yang beberapa catatan. Kemudian
kita masuk pada rumusan masalah, di setiap ada materi makalah seperti ini dimulai dengan latar belakang. Latar belakang itu apa? Latar belakang itu ialah apa alasan kelompok membahas ini. Itu selalu dimulai dari sana. Kami kelompok 1 membahas sejarah masuknya kekristenan di Jepang karena menjadi bagian tugas kelompok dari mata kuliah sejarah gereja Asia. Dan kami akan menelisik bagaimana masuknya kekristenan, perkembangan, pengaruh, dan hambatan yang dihadapi oleh Kristen di Asia sejak abad ke-16 hingga abad ke-20. Nah, itu latar belakang, dan penulis atau kelompok mencoba memaparkan atau membentangkan sejarah kekristenan di Jepang. Baru setelah itu masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian yang harus dijawab oleh kelompok di bab 2. Jadi kalau ada rumusan masalah, dia harus dijawab nanti di bab 2. Misalnya contoh rumusan masalah, bagaimana sejarah masuknya Kristen ke Jepang. Maka nanti di bab 2.1 sejarah masuknya kekristenan di Jepang. Nah, kalau ada 7 pertanyaan, maka nanti bab 2 itu ada 7 topik bahasan. Ya, itu caranya supaya seimbang dan sama antara pertanyaan dan jawaban. Lalu tujuan dari penelitian ini ya jelas. Apa yang kita tanya dalam rumusan masalah itu menjadi tujuan. Misalnya pertanyaan pertama, bagaimana masuknya kekristenan. Tujuan kita menulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah masuknya kekristenan ke Jepang. Lalu itulah nanti kalau sudah kalian dapatkan jawaban itu, itulah menjadi kesimpulan di bab 3. Jadi bab 3 itu ini sudah menjadi kata kunci dari kelompok untuk menyebutkan bagaimana kekristenan di Jepang. Setelah kalian menjawab ke-7 pertanyaan itu berarti kalian sudah mengetahui bagaimana sebenarnya kekristenan di Jepang. Lalu berilah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah sebuah jawaban singkat atas pertanyaan yang 7 tadi. Jadi misalnya setelah membaca dan menelisik sejarah kekristenan di Jepang, ternyata kekristenan di Jepang itu sudah dimulai sejak abad ke-16, 15-16, dan terhenti pada abad 17-18, dan dilanjutkan lagi pada abad ke-19-20. Artinya ada masa kekristenan mengalami penganiayaan di Jepang. Nah, ini kan sejarah yang kalian lihat. Kalau kalian menonton misalnya, menonton sebuah film, kan bisa kalian menceritakan dalam bahasa sendiri atau memberi analisa atau reaksi atau respon terhadap cerita itu. Kalau kalian bisa merespon dan merefleksikan ke Indonesia, lebih baik lagi. Misalnya kekristenan di Jepang itu mulai tahun 1500. Tetapi di Tanah Batak kekristenan masuk tahun 1800-an. Berarti kekristenan di Jepang jauh lebih tua dibanding kekristenan di Indonesia. Nah, di Jepang apakah lebih banyak orang Kristen setelah begitu lama mereka Kristen? Ternyata tidak. Di Jepang hanya 1% orang Kristen. Di Indonesia sekarang hampir 20%. Nah, ini kan sebuah refleksi, sehingga ketika kalian membaca sejarah, menulis sejarah, ada analisa historis kalian yang kalian sampaikan. Jadi tidak hanya menulis tanpa ada makna. Menulis sejarah itu punya makna. Ada yang mau kalian ambil ke dalam diri kalian.
Nah, ini bagan yang harus diikuti dalam menulis makalah. Nah, sekarang dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu harus menjadi masukan kepada kelompok bahwa masih banyak yang harus disempurnakan dalam sajian ini. Kalau misalnya tadi pertanyaan kalian bagaimana sejarah masuknya Kristen di Jepang, dalam catatan yang kalian tulis tidak tampak bagaimana mulanya kekristenan itu masuk ke sana. Siapa yang membawa, lalu siapa orang Kristen yang pertama dibaptis, lalu bagaimana perkembangannya setelah itu. Ini tidak jelas di bagian yang pertama, jawaban yang pertamanya, sejarah masuknya. Masuknya kekristenan ke Jepang itu kan dibawa oleh Franciscus Xaverius. Ini sudah langsung lompat kalian ke tahun 1869. Padahal yang dibawa oleh Franciscus Xaverius itu pada abad ke-16. Tahun 1549 yang dibawa oleh Francis Xaverius tadi. Ini yang kalian tulis ini sudah melompat ke abad ke-18. Sementara pada abad ke-18 ini sampai 17-18 itu kekristenan di Jepang itu mengalami penganiayaan karena politik Jepang yang isolasi itu. Nah, ini yang melompat dalam sejarah ini. Lalu kembali kalian misi Katolik ke abad ke-16. Coba kalian lihat nanti sejarah itu. Kalian mulai dari abad 18, tiba-tiba bagian 2.2 mundur ke abad ke-16. Nah, ini supaya nanti kalian bisa menulis sejarah. Menulis sejarah itu harus runtut. Kronologisnya jelas. Jangan bolak-balik. Nah, kemudian kalian menulis lagi di bagian 2.3 misi Protestan, lompat lagi ke abad ke-18. Abad ke-19 ya, 18-19. Lompat-lompat ini, zigzag dia. Kemudian kalau kita lihat lagi ciri-ciri kekristenan di Jepang, melompat dia lagi jauh ceritanya. Sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana dinamika yang terjadi saat kekristenan pertama masuk tahun 1500-an itu ke Jepang. Baru kemudian periodisasi. Periodisasi ini kalian mulai dari 1859, itu sudah abad ke-19 juga. Nah, ini sudah periodisasi pada abad ke-19 semua. Padahal yang kita lihat sekarang ialah bagaimana masuknya kekristenan itu sejak awal ke Jepang. Nah, ini jadi ini terlampau jauh melompat ke abad 1920. Nanti tolonglah kelompok memperbaiki ini sehingga sejarahnya runtut dia. Kapan kekristenan masuk ke Jepang? Dia mulai dari pertemuan Franciscus Xavier di Malaka dengan orang Jepang itu, siapa namanya? Kita kan sudah belajar kemarin itu di laporan baca. Tapi kalian kan tidak membaca itu dan tidak mengambil itu sebagai bacaan kalian. Karena buku yang kalian gunakan aja di sini hanya 3. Itu pun tidak seluruhnya informasi dari buku ini kalian gunakan. Praktis sebenarnya ini hanya 2 yang kalian gunakan. Sejarah gereja Culver Jonathan, Rak Anne. Karena ini nggak tahu saya apakah ini tulisan
si Junita Parlemen ini jurnal atau tesis atau skripsi atau buku? Ini apa ini? Buku si Simatupang ini? Buku atau tesis atau jurnal atau apa ini? Kelompok. Hah? Kalian baca enggak tulisannya? Nah di sini jadi sering mahasiswa mengambil copy paste tapi nggak tahu mereka itu apa. Hati-hati kalau kalian mengambil sumber, jangan asal catat di situ tanpa kalian bisa lihat barangnya. Karena ini kalian nggak bisa tahu apakah ini jurnal, apakah ini tesis, apakah ini skripsi atau ini buku. Kalau ciri-ciri buku, apakah kalian tahu dari sini, dari sumber ini? Apakah ini buku atau tidak? Buku apa tidak? Siapa yang bisa lihat? Buku apa tidak ini? Yang lain, kalian tahu kalian buku apa tidak ini? Ini bukan buku. Karena apa? Karena penerbitnya sekolah tinggi di Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian timur ada banyak sekolah tinggi. Apakah sekolah tinggi teologi? Apakah sekolah tinggi ekonomi? Sekolah tinggi ilmu hukum? Banyak sekali itu. Gak tahu kita. Ribuan itu. Indonesia bagian timur sana. Gak tahu kita itu. Lalu disebut Makassar. Berarti sekolah tinggi ilmu apa di Makassar? Gak tahu kita. Nah ini bukan buku karena penerbitnya bukan percetakan. Berarti kampus. Kalau kampus berarti skripsi, tesis atau disertasi. Enggak mungkin jurnal. Karena tidak ada nama jurnalnya. Jadi ini skripsi, tesis. Jadi kalau menulis skripsi, cara mengutip dari skripsi apakah seperti ini? Tidak. Beda cara mengutip dari skripsi. Nah tidak ada jurnal kalian baca. Jadi tampaknya kelompok ini tidak begitu serius bekerja. Karena memang sumber-sumber mereka ini tidak banyak. Dan kronologi penyelesaian sejarahnya tidak sistematis. Nah ini jadi kedatangan Fransiskus ke Malaka itu, lalu dia bertemu dengan orang Jepang itu, lalu dibawalah dia ke Jepang. Itulah masuknya kekristenan ke Jepang pada tahun 1549. Nah kemudian nanti kalau kita lihat dalam sejarahnya, setelah masuk ke Jepang, lalu masuklah masa isolasi Jepang, sehingga semua orang asing di Jepang disuruh keluar dan orang pengaruh, tanda petik pengaruh orang asing yang mengkristenkan orang Jepang diusir, dan orang Kristen Jepang yang ada di Jepang itu pun dipaksa meninggalkan Kristen. Maka itu penganiayaan. Itu 2 abad itu, abad 17-18. Lalu setelah restorasi Meiji, dari restorasi Meiji itulah nanti mulai tampak kembali kekristenan masuk ke Jepang. Restorasi Meiji 1868-1912. Restorasi Meiji itu membuka kembali ketertutupan Jepang dan memberi kesempatan kepada orang Jepang dengan modernisme. Mulai dari alat-alat pertanian, budaya, transportasi, bahkan sistem pemerintahan Jepang diubah. Maka mulailah orang Kristen masuk lagi ke Jepang abad ke-19, 1800, pada akhir 1800-an masuk ke abad ke-19. Nah disitulah masuk lagi orang Kristen ke sana.
Lalu ketika penginjil dari Eropa masuk ke tanah Jepang yang dibawa oleh orang Katolik duluan ya, maka mereka sudah mengkristenkan orang Jepang pertama kali. Siapa orang Kristen pertama Jepang? Orang Kristen Jepang yang dibaptis pertama ialah Ukon Takayama. Ukon Takayama. Ukon Takayama ini adalah seorang yang terpandang, dia ahli samurai. Karena pada zaman samurai itu adalah zaman ketertutupan Jepang. Dan dia adalah orang yang pertama dibaptis di Jepang, Ukon Takayama. Tahun 1564. Dan Ukon Takayama dijadikan oleh orang Katolik menjadi martir pertama orang Jepang tahun 2017 yang lalu. Lalu ada banyak metode penginjilan dari badan sending dan lembaga sending yang datang ke Jepang, baik itu Protestan dan Katolik. Mereka melakukan pendekatan budaya. Jadi para misionaris itu tidak menolak budaya, tapi mereka mengadopsi budaya. Kemudian pendekatan visual. Mengapa pendekatan visual? Orang Jepang itu tidak mau belajar bahasa asing. Jadi mereka sulit menerima bahasa asing. Sama dengan orang Jerman, tidak mau menerima bahasa asing. Akhirnya visual. Dia membuat visual. Berbicara dengan gerakan tubuh. Lalu pendekatan kemanusiaan. Jadi para misionaris itu mendekati orang Jepang dengan kemanusiaan, mengasihani, mengasihi, menolong. Lalu menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jepang. Itulah pendekatan atau strategi mereka. Lalu menggunakan musik-musik, baik musik Jepang, dalam rangka menjangkau orang-orang Jepang. Selain itu ada juga yang membuat mereka terhambat memberitakan firman atau Injil di Jepang. Ada banyak yang menghambat. Semisal budaya Jepang yang cukup ketat itu. Orang Jepang punya tradisi yang sulit ditembus. Karena mereka sangat kuat terhadap tradisi dan adat. Kemudian bahasa Jepang itu agak sulit ditembus. Kemudian kehadiran sekte-sekte, ada banyak sekte-sekte di Jepang, agama-agama lokal ya, selain Shinto. Itu yang membuat banyak. Tetapi ada juga yang membuat percepatan misionaris di sana atau penginjilan dengan kedatangan misionaris. Ketika orang misionaris datang, maka makin cepatlah Injil sampai ke sana. Datangnya misionaris Katolik masuk dan misionaris Protestan juga masuk, semakin mempercepat kabar Injil di sana. Kemudian kebijakan pemerintah. Tadi saya katakan abad 15, 16, 17 itu ada isolasi atau pemerintah mengadopsi kebijakan isolasi yang dikenal dalam bahasa Jepang sukoku. Sukoku itu kebijakan yang menutup diri kepada orang lain. Tetapi abad 19 itu dibuka oleh restorasi Meiji. Itu kebijakan agama, kebijakan pemerintah yang membuka percepatan Kristen di sana. Baru kemudian konversi kelompok elit atau konversi atau pertobatan orang-orang ternama. Seperti tadi kepala samurai yang si Ukon Takayama. Itu tokoh samurai. Dan satu lagi adalah Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi ini pernah pemimpin Jepang. Nah, kalau mereka sudah pemimpinnya Kristen, maka mereka pun akan jadi Kristen. Nah itu baru kemudian pengaruh budaya Barat dan pengaruh masa Perang Dunia Kedua. Itu percepatan agama Kristen di Jepang.
Lalu badan-badan sending yang datang ke Jepang ada dua tadi saya katakan, Katolik dan Protestan. Dari Katolik ada Ordo Yesuit 1534, Ordo Dominikan 1592, Ordo Fransiskan 1593, Ordo Karmelit 1620, dan Ordo Dominikan Misionaris Biara Kepulauan Filipina 1587. Itu lembaga sending dari Katolik. Sementara dari lembaga sending dari Protestan yang datang ke sana ialah dari lembaga sending Belanda. Lembaga sending Belanda yakni Netherlands Zendeling Genootschap. Itu tahun 1797. Berarti abad ke-18 akhir ya. Setelah Katolik. Baru lembaga sending Metodis dari Inggris, Wesleyan Methodist Missionary Society 1873. Kemudian lembaga sending Lutheran Norwegia atau Norsk Lutherski Kinamisosleskap 1887. Dan lembaga sending Presbyterian American Presbyterian Mission 1859, dan lembaga sending Baptis Amerika. Kelompok tadi sudah mencatat itu. American Baptist Missionary Union 1859. Jadi jelas ada banyak lembaga misi yang datang ke sana, yang dimulai dari Katolik dan lembaga Protestan. Nah, kemudian kelompok tadi sudah menyampaikan ada beberapa tokoh yang terkenal di Jepang, baik itu pribumi ya, tapi yang mereka catat hanya sedikit, padahal banyak sekali itu. Tadi sudah disampaikan teman-teman supaya ditambah. Selain itu ada Paul Nagano, seorang rohaniawan Katolik Jepang pada abad 1920. Itu juga terkenal itu. Kemudian Uchimura Kanjo, itu sudah ditulis oleh kelompok tadi. Kemudian Kagawa Toyohiko, ini yang paling terkenal dengan bukunya Tiada Gagang Tanpa Salib. Kemudian Nakamura Hajime, dan terakhir Kenji Miyazawa. Itu beberapa tokoh Katolik dan Protestan yang di Jepang. Lalu terakhir, bagaimana kekristenan di Jepang saat ini? Kekristenan di Jepang saat ini jumlahnya hanya 1% dari 124 juta penduduk Jepang. Kita hanya 1,7 juta jiwa, nggak sampai 2 juta. Itu sudah Katolik dan Protestan. Tetapi walaupun orang Kristen sedikit di Jepang, tapi pengaruh mereka terhadap pemerintahan atau terhadap masyarakat itu luar biasa. Walau 1%. Karena apa? Karena mereka bisa mendirikan sekolah-sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok itu, mereka mampu mendirikan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Misalnya seperti mendirikan Universitas Sophia, Universitas Rikoyo, dan Universitas Dosisa di Jepang. Bahkan tidak hanya itu, ada orang Kristen yang pernah memimpin Jepang. Misalnya Susaku Endo. Dia seorang novelis, tetapi dia menjadi pemimpin. Dia orang Katolik ya, dia menjadi pemimpin pada pemerintahan Jepang. Lalu ada Hosokawa Gracia. Dia seorang bangsawan yang memeluk agama Kristen, dan dia juga menjadi pemimpin di Jepang. Ada juga mantan Perdana Menteri Jepang.
ada Menteri Kesehatan Jepang, itu orang Kristen. Karena di sana tidak peduli apakah dia sedikit atau tidak sedikit. Karena yang menjadi persoalan dalam pemilihan, katakanlah menjadi legislatif atau pemerintah, itu tidak menentukan agama yang dianut. Karena agama itu adalah personal, tidak dipersoalkan. Tapi kalau dia berkualitas, bisa jadi pejabat publik atau pemerintah. Ini kekristenan di Jepang, walau sedikit tapi diperhitungkan. Nah, coba kita konversi atau kita refleksikan dengan kita di Indonesia. Kita di Indonesia hampir 20% Kristen. Dari 275 juta, kita mungkin ada sekitar 30 juta Kristen. Dan kita bisa duduk di parlemen sama. Dalam dunia politik, dalam dunia bisnis. Ketika dulu orang Kristen disesah, dilarang masuk dalam birokrat, pemerintah, ASN sekarang, aparatur sipil negara, orang-orang Kristen menjadi pengusaha, konglomerat. Lalu sekarang kita banyak orang Kristen konglomerat. Tapi setelah konglomerat jadi orang jahat juga kan, orang setan kan. Jadi tamak kayak Sambo kan. Banyak orang-orang Kristen juga yang akhirnya kalau sudah kaya lupa diri. Kayak siapa itu, si Mario kan, si Rafael bapaknya. Jadi begitu. Orang Jepang tidak mau seperti itu. Orang Kristen Jepang tidak mau. Apalagi prinsip orang Jepang itu kalau dia gagal lebih baik bunuh diri kan. Dia ambil samurainya, dia potong lehernya. Kalau dia misalnya korupsi, kalau dia melakukan tindakan jahat. Makanya orang Jepang terkenal work alcoholic. Mereka bisa bekerja sampai puluhan jam satu hari. Dari 8 jam normal bekerja. 8 jam normal bekerja. Orang itu bisa bekerja sampai 20 jam. Makanya mereka lupa makan, lupa tidur, bahkan lupa menikah. Angka kelahiran di Jepang sekarang menurun drastis. 850.000 per tahun. Anak-anak tambah. Sementara yang meninggal 1.300.000 orang setahun. Jadi minus rata-rata 4.000 sampai 5.000 orang per tahun. Makanya sekarang Jepang berada dalam ambang ketakutan, kepunahan. Habis penduduknya. Karena banyak penduduknya sudah tua, belum menikah. Karena menurut mereka pernikahan itu menakutkan. Kalau menyakiti orang nanti kan, lebih baiklah mereka menikah dengan boneka kan. Dibuatlah perempuan seperti boneka. Dia menikah dengan itu. Laki-laki boneka. Kalau situ kan bisa ditamparnya, bisa diapanya, nggak perlu sakit hati kan. Lalu bagaimana mereka punya anak? Kalau 20 jam bekerja, kapan tidur bersamanya kan? Nggak ada kan? Semua kerja. Kita aneh di Indonesia, diberi waktu 8 jam bekerja, paling-paling 1 jam bekerja kan? Kayak kalian berapa jam lah kalian satu hari belajar? Gak ada 1 jam kan? Padahal 8 jam seharusnya. 8 jam belajar. Itu normal. Sama seperti kita, orang tua kita bekerja. Masuk kantor jam 8, keluar jam 4. Jam 8 jam itu. Sama seperti SMP, SMA, sekolah kan? Masuk jam setengah 8, keluar jam setengah 2. Lebih hebat sebenarnya anak SMP SMA itu belajar daripada kalian. Kalian gak ada jam belajarnya. Paling-paling habis ini nanti bubar. Habis itu selesai. Gak ada belajar, gak ada lagi belajar di tempat lain. Habis itu selesai. Kalau kalian misalnya 2 kelas hari ini, berarti kan hanya 3 jam itu. 1,5 jam kelas ini, 1,5 jam setelah lain. Habis itu selesai. Kalian sudah menganggap cukup, padahal kurang. Itulah hebatnya orang Jepang. Makanya mereka sukses. Orang sukses itu memang harus kerja keras.
Nah inilah kekristenan di Jepang saat ini. Mereka hanya 1,7 juta. Nah, kelompok nanti tolong diperbaiki semua yang disampaikan oleh teman, dan saya sudah sampaikan apa yang perbaikan dari saya. Kalau kalian perbaiki, nilai kalian bagus, waktunya 1 minggu ke depan, di minggu depan dikumpul. Lalu kelompok 2 yang akan membahas sejarah kekristenan di Thailand, hari ini sampai jam 6 dikirimkan materinya. Lalu bacalah, minggu depan sama seperti tadi, beri masukan dengan baca buku-buku supaya kelompok tertolong. Kayak ini kan sudah banyak lagi mereka dapatkan buku dari teman-teman yang selama ini mereka tidak dapatkan. Kalau hanya 2 bukunya, bagaimana sajian bagus. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Siapa yang menutup? Kami terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang bisa kami rasakan di dalam pada saat ini, di mana sekitarmu kami dapat mengunjung percayaan kami pada hari Bapa. Bapa berkati tadi penjelasan kami, apa sudah kami dengan dijelaskan kepada mahasiswa lain, bahwa yang berkatinya sebagai berguna bagi kami dan dengan juga Tuhan. Juga dengan Bapak dosen kami, tapi dia yang mau pulang setelah itu Tuhan dan mengunjungi perjalanan beliau, anak beliau tinggi, mereka beliau kesehatan yang panjang, supaya dapat kembali bertemu kami, kembali dengan kami, dapat Bapak. Dengan kami mahasiswa yang akan tidak pergi dari sini sebentar lagi, berkatkan satu kemarin menjadi kami setelah ini Bapak. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, tadi si Wiratami sudah WA saya, bapaknya akan dikubur di Pencur Batu. Ya kalian organisasikan waktu kalian ke sana ya.